Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di podcast diskusi ASN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan KPU. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Namun, dalam praktiknya, tentu terdapat berbagai pengalaman kerja yang bisa menjadi pembelajaran bersama. Ada praktik yang dapat dikategorikan sebagai good practice, tetapi ada juga praktik yang perlu diperbaiki karena termaksud bad practice. Pada diskusi kali ini kita akan mencoba membahas beberapa contoh nyata sekaligus mendiskusikan solusi dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Baik, kita mulai dari sisi positif terlebih dahulu, yaitu good practice. Saya ingin bertanya kepada narasumber satu, menurut Anda, apa saja contoh praktik baik di lingkungan KPU yang mencerminkan prinsip smart governance? Baik, terima kasih Kak Rahim selaku moderator. Good practice sendiri, jika di bahasa Indonesia kan berarti praktik baik yang ada di lingkungan KPU. Ada beberapa contoh untuk praktik baik ataupun pemanfaatan sumber daya yang baik. Contoh pertama mungkin pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pemilih. Saat ini banyak aturan kerja KPU yang aktif ataupun satuan kerjanya yang aktif memberikan informasi mengenai tahapan pemilu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, hingga tata cara memilih melalui sosial media. Sosial media sendiri bisa menjadi jembatan yang baik karena dengan cara ini informasi bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat secara luas, terutama generasi muda. Kita bergeser sedikit untuk contoh kedua ke pelayanan keterbukaan informasi publik melalui PPID. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses berbagai macam dokumen dan informasi kepemiluan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa KPU itu memiliki komitmen yang jelas terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Contoh ketiga mungkin kegiatan sosialisasi pemilu kepada kelompok masyarakat tertentu seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif, tapi juga inklusif dan partisipatif. Menarik sekali. Jadi, good practice tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tapi juga dengan pendekatan pelayanan yang lebih inklusif pada masyarakat. Menurut Kak Apri sebagai narsum 2, apa yang menjadi kunci keberhasilan dari praktik-praktik tersebut? Baik, terima kasih Kak Rizky selaku moderator. Menurut saya ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi good practice tersebut. Yang pertama adalah komitmen organisasi, terutama untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan terbuka. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan ASN untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam memanfaatkan media digital untuk komunikasi publik. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan media. Nah, jika dilihat dalam perspektif Smart ASN, hal ini mencerminkan ASN yang inovatif, kolaboratif, dan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Sedangkan jika dilihat dari perspektif manajemen ASN, praktik ini juga menunjukkan pentingnya profesionalisme dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu. Baik. Baik. Lalu, bagaimana cara agar praktik-praktik baik ini bisa diterapkan secara lebih luas di seluruh lingkungan KPU? Menurut saya, ada beberapa strategi untuk menerapkan hal ini. Mungkin kita bisa pertama kita memperkuat pertukaran pengalaman antar sesama satker KPU.
Sehingga inovasi yang berhasil di satu daerah bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Kedua, peningkatan pelatihan komunikasi publik dan literasi digital bagi ASN. Ketiga, membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan ide baru. Dengan cara tersebut, good practice tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat menjadi sebuah wadah baru buat organisasi dan hal tersebut bisa menjadi budaya organisasi. Luar biasa. Sekarang kita beralih ke sisi yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama, yaitu bad practice. Menurut Kak Apri, sebagai narsum 2, apa saja contoh praktik yang kurang baik yang mungkin masih terjadi dalam lingkungan kerja KPU? Baik, ada beberapa contoh yang bisa kita refleksikan. Yang pertama adalah pengelolaan arsip dan dokumen yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Beberapa dokumen masih disimpan secara manual sehingga sulit untuk diakses ketika dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu adalah kegiatan sosialisasi pemilu yang kurang tepat sasaran. Dalam hal ini adalah kadang informasi yang disampaikan belum disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi target dari sosialisasi itu. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi internal yang kurang efektif antar bagian atau antar tingkatan organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal. Menurut Kak Akib, apa penyebab utama dari praktik-praktik tersebut? eh Kak Rahim, ada beberapa penyebab yang menyebabkan hal-hal atau bad practice yang dijelaskan oleh Kak Apri tadi. Pertama, mungkin kita bisa melihat dari perspektif kerja yang masih mengandalkan cara yang konvensional, sehingga proses digitalisasi itu berjalan dengan lambat. Kedua, eh, kurangnya perencanaan komunikasi publik yang terstruktur. Biasanya kurangnya perencanaan ini menjadikan sebuah kegiatan sosialisasi itu biasanya kurang maksimal, sehingga sosialisasi tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ketiga, itu komunikasi internal yang belum berjalan secara optimal. Sehingga koordinasi antar lini dan unit kerja itu masih belum terjalin secara baik karena kurang efektifnya hal tersebut. Saya rasa hal-hal ini menjadi tantangan yang harus kita perbaiki ke depannya agar organisasi tetap dapat berkembang dengan baik. Kak Apri, lalu bagaimana cara mencegah agar bad practice tersebut tidak terulang? Baik, terkait dengan penyebab dari bad practice yang telah dijelaskan oleh Kak Akib, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mendorong digitalisasi pengelolaan dokumen dan arsip organisasi yang dalam hal ini dapat memudahkan pegawai untuk mengaksesnya ketika dibutuhkan. Kemudian yang kedua, itu meningkatkan kompetensi ASN dalam bidang komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga itu dapat kita lakukan dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja melalui sistem kerja yang lebih terintegrasi. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan organisasi dapat bekerja lebih efisien, transparan, dan profesional. Kira-kira seperti itu, Kak Rizky. Dari diskusi kita hari ini, kita dapat melihat bahwa dalam lingkungan KPU terdapat berbagai praktik kerja yang dapat menjadi pembelajaran bersama. Good practice seperti pemanfaatan media sosial untuk edukasi pemilih, keterbukaan informasi publik, serta sosialisasi pemilu yang inklusif perlu terus dikembangkan. Sementara itu, bad practice seperti pengelolaan dokumen yang belum optimal, sosialisasi yang belum tepat sasaran, serta koordinasi internal yang belum efektif perlu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai berakhlak, memperkuat profesionalisme melalui sistem merit, serta mengembangkan diri menjadi smart ASN yang adaptif, loyal, dan kolaboratif. Dengan demikian, berkontribusi dalam mewujudkan smart governance di lingkungan KPU, sehingga penyelenggaraan pemilu
dapat berjalan semakin transparan dan dipercaya oleh masyarakat. Kita cukupkan dulu diskusi kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Apri dan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Rizky. Terima kasih.